Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kasim, Latsar CPNS tahun 2021, angkatan 25, kelompok 1 dari BPSDMD Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas agenda 2 tentang akuntabilitas. Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Akuntabilitas adalah kata yang seringkali kita dengar tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Akuntabilitas itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah konsep akuntabilitas. Konsep akuntabilitas dibagi pula menjadi 4. Yang pertama itu definisi. Definisi daripada akuntabilitas adalah merujuk pada kewajiban setiap individu atau kelompok institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai publik. Yang kedua itu adalah aspek-aspek. Yang pertama, aspek akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, akuntabilitas memerlukan konsekuensi adalah kewajiban menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat pula berupa penghargaan atau sanksi. Yang keempat, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang dicapai oleh individu, kelompok, institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil proses yang dilakukan. Yang kelima, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang dimaksud dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu, kelompok, institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Selanjutnya, yang ketiga, akuntabilitas publik, yaitu horizontal dan vertikal. Yang keempat, tingkatan akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerja. Jadi, akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Yang kedua, akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi, institusi, maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Yang keempat, akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansi sebagai pemberi kewenangan. Yang kelima, akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Akuntabilitas yang kedua adalah mekanisme akuntabilitas.
Mekanisme akuntabilitas itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah dimensi. Di dalam dimensi itu ada akuntabilitas kejujuran dan hukum. Akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. Selanjutnya, akuntabilitas proses. Akuntabilitas proses terkait dengan ini, apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah baik dan benar dalam hal kecakupan sistem informasi, akuntansi, sistem informasi, manajemen, dan prosedur administrasi. Selanjutnya, akuntabilitas program. Akuntabilitas ini dapat memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal. Akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR, DPRD, dan masyarakat luas. Yang kedua, mekanisme akuntabilitas di Indonesia. Perencanaan strategi yang berupa rencana pembangunan jangka panjang RPJD menengah, rencana pembangunan jangka menengah RPJMD, dan tahunan rencana kerja pemerintah RKPD. Rencana strategi Renstra untuk setiap satuan kerja perangkat daerah SKPD dan sasaran kerja pegawai SKP untuk setiap PNS. Yang selanjutnya, kontrak kerja. Semua pegawai negeri sipil PNS tanpa terkecuali mulai 1 Januari 2014 menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Kontrak kerja yang dibuat untuk tiap tahun ini merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsungnya. Yang selanjutnya, laporan kinerja, yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP yang berisi perencanaan dan perjanjian kerja pada tahun tertentu. Mekanisme akuntabilitas yang ketiga adalah lingkungan kerja yang akuntabel. Pertama itu adalah kepemimpinan, yang kedua transparansi, yang ketiga integritas, yang keempat tanggung jawab, yang kelima itu keadilan, yang keenam itu kepercayaan, yang ketujuh itu keseimbangan, yang kedelapan itu kejelasan, yang kesembilan itu adalah konsistensi. Mekanisme yang keempat adalah langkah-langkah. Yang pertama itu adalah tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, rencana apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Akuntabilitas yang ketiga itu adalah akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama itu adalah transparansi dan akses informasi. Terbukaan informasi telah dijadikan standar nominatif untuk mengukur legitimasi sebuah pemerintah. Dalam payung besar demokrasi, pemerintah senantiasa harus terbuka kepada rakyat sebagai bentuk legitimasi secara substansif. Partisipasi ini dapat berupa pemberian dukungan atau penolakan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah ataupun evaluasi terhadap suatu kebijakan. 2. Praktek kecurangan dan perilaku korup. Aparat pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik. Hal ini berkaitan dengan tuntutan untuk memenuhi etika birokrasi yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Etika pelayanan publik adalah suatu paduan atau pegangan yang harus dipatuhi oleh para pelayan publik atau birokrat untuk menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik. 3. Penggunaan sumber daya milik negara. Untuk kelancaran aktivitas pekerjaan, hampir semua instansi pemerintah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti telepon, komputer, internet, dan sebagainya. Tidak hanya itu, bahkan semua instansi pemerintah memiliki aset-aset seperti rumah dinas, mobil, kendaraan dinas lainnya. Semuanya itu dimanfaatkan untuk mencapai tujuan organisasi dalam melayani publik. Oleh karena itu, disebut sebagai fasilitas publik. Yang keempat adalah penyimpanan dan
penggunaan data dan informasi pemerintah. Morgan 1997 mengidentifikasikan bahwa proses suatu organisasi akuntabel karena adanya kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan informasi dan data yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pembuat kebijakan atau pengguna informasi dan data pemerintah lainnya. Informasi ini dapat berupa data maupun penyampaian penjelasan terhadap apa yang sudah terjadi, apa yang sedang dikerjakan, dan apa yang sedang dilakukan. Jadi akuntabilitas dalam hal ini adalah bagaimana pemerintah atau operator dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah dilaksanakan. Akuntabilitas yang keempat itu adalah menjadi PNS yang akuntabilitas. Menjadi PNS yang akuntabilitas itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, aset penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang pertama, profesionalisme. Yang kedua, proporsionalitas. Yang ketiga, keterpaduan. Yang keempat, delegasi. Yang kelima, netralitas. Yang keenam, akuntabilitas. Yang ketujuh, efektivitas dan efisien. Yang kedelapan, keterbukaan. Yang kesembilan, persatuan dan kesatuan. Yang kesepuluh, keadilan dan kesetaraan. Yang ke-11, kesejahteraan. Menjadi PNS yang akuntabel yang kedua adalah prinsip ASN. Yang pertama, nilai dasar. Yang kedua, kode etik dan kode perilaku. Yang ketiga, komitmen, integritas, moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Yang keempat, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang dan tugas. Yang kelima, kualifikasi akademik. Yang keenam, jaminan perlindungan hukum dan melaksanakan tugas. Dan yang ketujuh, profesionalitas jabatan. Jadi PNS yang akuntabilitas yang ketiga adalah perilaku PNS yang akuntabel. Yang pertama, apa yang diharapkan dari seorang PNS. Yang kedua, perilaku, transparansi, dan akses informasi. Yang ketiga, menghindari perilaku kecurangan dan koruptif. Yang keempat, perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara. Yang kelima, perilaku yang berkaitan dengan konflik kepentingan. Yang keenam, bagaimana mengambil keputusan yang akuntabel bagi PNS. Penerapan di tempat kerja selalu disiplin dalam bekerja dan bertanggung jawab dengan amanah.